البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Kata beliau di sini, fadlu suratil Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama kata beliau, Al-Fatihatu a'zamu suratin fil Qur'an. Surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling besar dan paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Abi Sa'id Ibn al-Mu'alla, Abi Sa'id Ibn Rafi' Ibn al-Mu'alla, na barakallahu fikum. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW yang beliau ucapkan kepada Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Thumma qala lahu alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah menyatakan kepada Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu, memberitahukan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepadanya alhamdulillah rabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dan paling besar di dalam Al-Qur'anul Karim, karena juga dikenal dengan surat apa kemarin? Ar-Ruqyah, kan itu, surat yang dipakai untuk meruqyah. Naam. Yang kedua, Qissatul Ladir, tufidu kisah orang yang disengat oleh binatang berbisa. Ini kisahnya dalam hadis Bukhari barakallahu fikum, hadisnya Abi Sa'id al-Khudri ya. Nah, kisahnya hadisnya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika para sahabat saat itu melakukan perjalanan safar, kemudian melalui suatu kampung. Akhirnya para sahabat pengen kalau seandainya penduduk kampung itu menjamunya sebagai tamu gitu, tapi mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Ternyata Allah Ta'ala takdirkan pembesar kaum tersebut di kampung tersebut disengat oleh binatang berbisa. Akhirnya mereka pun mendatangi para sahabat tadi dan mengatakan, "Apa kalian punya ruqyah ya, yang bisa menyembuhkan pembesar kami?" Istilahnya pemimpin mereka itu sayyidnya kaum, maksudnya pemimpin kaum di kampung tersebut. Kemudian mereka mengatakan, "Na'am, iya, kami punya." Akhirnya mereka apa? Mereka pun membacakan surat Al-Fatihah. Dan ternyata Allah Ta'ala takdirkan sembuh pembesar kaum tersebut atau pemimpin kaum tersebut, sembuh. Akhirnya dalam riwayat yang berbeda-beda, segenap para sahabat tadi ingin diberi upah daging kambing. Akhirnya mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Kami tidak akan menerima sampai kami ajukan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya diajukan kisah tersebut kepada Rasulullah, bahwasannya telah terjadi apa yang terjadi tadi, yaitu pemimpin kaum disengat binatang berbisa, kemudian minta diruqyah, akhirnya diruqyah dengan surat Al-Fatihah, sembuh. Setelah minta isyarat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengizinkan, ambil saja upah yang diberikan kepada kalian tadi, dan sisakan bagianku masuk dalam bagian kalian. Maksudnya itu, barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengizinkan. Syahidnya di situ adalah apa? Surat Al-Fatihah. Dipakai untuk meruqyah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Kemudian apa, ketika meruqyah barakallahu fikum, kita harus yakin
bahwasannya surat Al-Fatihah itu bukan semata-mata yang menyembuhkan. Paham ya? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah itu hanya salah satu sebab yang Allah taala jadikan sebagai sebab di antaranya apa? Nah, barakallahu fikum, disembuhkannya penyakit tadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sebab-sebab yang Allah taala letakkan itu jangan sampai antum atau kita jadikan sebagai sumber utama penyembuh, itu bukan. Hanya sebab. Yang namanya sebab ya kita katakan sebab. Paham ya? Antum minum obat misalkan sakit, demam, flu atau pusing, minum obat. Nah, yang menyembuhkan antum obat itu atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya apa? Sebab. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Ya ibadallah tadawau." Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu lahu da'an illa wa anzalallahu syifa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ma anzalallahu da'an. Allah taala tidak menurunkan penyakit illa wa anzalallahu syifa. Melainkan Allah taala menurunkan padanya apa? Penawarnya, obatnya juga. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan wah pokoknya karena kalau enggak minum paracetamol itu enggak sembuh. Jangan gitu. Jadi akhirnya menggantungkan kesembuhan pada paracetamol tadi itu. Siapa paracetamol itu? Obat, nama obat ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu hanya sebab saja gitu loh. Terkadang orang minum obat itu pun enggak sembuh. Karena yang hakiki yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kisatul ladzi tufidu, kisah orang yang sengat binatang berbisa tadi memberikan faedah annaha syafiyatun kafiyatun. Maksudnya bagaimana? Kisah tersebut memberikan faedah surat Al-Fatihah yang dibacakan di situ. Nam anha syafiyatun kafiyatun. Bahwasannya surat Al-Fatihah tersebut, ruqyah tersebut adalah syafiyah, bisa menyembuhkan. Kafiyah cukup. Wa annaha ruqyatun wa qad rawahu Al-Bukhari. Dan bahwasannya surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi kalau antum suruh ruqyah orang dan antum enggak punya hafalan banyak, yang paling inti antum bacakan surat Al-Fatihah. Datang bismillah, dibacakan surat Al-Fatihah. Kalau seandainya antum datangi itu di rumahnya banyak gambar-gambar makhluk nyawa, ya kita ngomong pelan-pelan atau dengan cara yang halus suruh nurunkan gambar tadi itu, atau kalau bisa suruh diamankan gitu, dihilangkan gambar-gambar tadi. Karena terkadang pengaruh seperti itu. Pengaruh ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian dalam ruqyah hindari yang namanya memperbanyak percakapan dengan jin yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ketika orang itu meruqyah, jin yang diajak bicara itu ada rukhsah, keringanan di situ. Ada fursah, kesempatan untuk dia biar enggak panas. Karena antum ada ngobrol dia enggak panas dia. Tapi kalau antum bacakan terus dia akan kemanasan. Oleh karena itu terkadang jin itu bicara terus. Tolong berhenti dulu, tolong. Jangan dilayani, langsung bacakan terus. Karena dengan bacaan itu nanti, kalau seandainya dia jin adalah jin yang sudah masuk Islam kemudian tobat dan jin yang baik, dia akan keluar sendiri. Tanpa perlu antum ajak bicara. Karena terkadang kalau diajak bicara banyak alasan, banyak gitu, wah bacaannya jelek. Terkadang ngejek juga jin itu. Seperti itu memang terjadi ya. Jadi yang membacakan ruqyah tadi diajak oleh jin tadi. Wah bacaanmu jelek, tajwidnya keliru semua. Akhirnya yang bacakan minder, takut. Enggak keluar-keluar. Jadi termasuk salah satu adab dalam ruqyah, upayakan semaksimal mungkin jangan dilayani untuk mengajak bicara jin yang ada di dalam tadi itu. Biarkan saja, bacakan terus. Nanti akan kepanasan dia. Nah, seperti itu. Jangan diberikan fursah, yaitu keringan kesempatan untuk berbicara dan akhirnya dia tidak barakallahu fikum berpengaruh ruqyahnya tadi. Berikutnya yang ketiga, inna qira'ataha ruknun min arkanis shalah lil imam wal munfarid. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat bagi imam dan munfarid, orang yang sendirian. Karena Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau termasuk salah satu imam yang berpendapat bahwasannya bagi makmum itu bukan rukun tapi wajib. Namanya baca surat Al-Fatihah bagi makmum itu bukan rukun tapi wajib. Paham ya? Walaupun yang rajih wallahu alam sebagaimana keumuman hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, itu umum, mau makmum ataupun munfarid ataupun imam. Artinya apa? Tidak ada salat bagi seorang yang tidak baca surat Al-Fatihah.
Adapun hadis yang lafadznya bahwasannya bacaan imam itu adalah bacaan makmum itu sendiri, maksudnya kalau imam sudah baca makmum enggak perlu baca, itu fihi kalam. Hadisnya itu diperbincangkan para ulama tentang kesahihannya. Jadi bacaan imam disebutkan dalam hadis itu adalah bacaan makmum. Jadi kalau imam sudah baca, makmum enggak perlu baca. Paham? Itu pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu bukan rukun bagi makmum, tapi yang rajih lafadznya umum. Jadi makmum, munfarid ataupun imam, baca surat Al-Fatihah adalah rukun arkanus shalah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kita lihat berikutnya, wa hiya wajibatun fi haqqil ma'mum. Kata beliau, wala tatimmus shalatu illa biha. Tidak sempurna salatnya seseorang kecuali dengan surat Al-Fatihah tadi. Jadi jangan sampai terluputkan ya. Baca surat Al-Fatihah, barakallahu fikum. Jangan sampai terluputkan. Maksudnya apa? Maksudnya antum ketika benar-benar salat menghadapkan diri kepada Allah taala, ingat. Ketika awal kali takbir Allahu Akbar, sempat baca doa istiftah, bagus baca. Paham ya? Kalaupun enggak sempat, sempatkan rukunnya. Sempatkan rukunnya, yaitu apa? Surat Al-Fatihah tadi. Jangan cuma diam saja kemudian takbir pun juga diam, kemudian rukuk enggak baca apa-apa, sujud juga enggak baca apa-apa, setelah salam baru salam misalkan. Itu kurang tepat. Paham ya? Bisa dikatakan salatnya enggak diterima kalau seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa hiya wajibatun fi haqqil ma'mum. Ini pendapat beliau, bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib bagi makmum, bukan rukun, wajib. Paham ya? Bukan rukun tapi wajib. Berarti kalau seandainya terluputkan dia enggak baca misalkan, itu suratnya sah saja. Paham ya? Tapi kalau rukun kan enggak sah. Kalau rukun kan enggak sah. Mau enggak mau harus ditunaikan karena rukun. Naam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an." Perhatikan baik-baik. Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidajun. Yang benar khidaj ya, kalau dalam lafadznya itu khidaj itu ya. 3 kali salatan ghairu tamam. Ghairu tamam. Maksudnya khidaj itu penjelasannya itu tidak sempurna, itu maknanya. Artinya man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an, kemudian dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fa hiya khidaj, maka salatnya tidak sempurna. Penjelasannya mana? Setelahnya ghairu tamam, tidak sempurna. Paham ya? Jadi upayakan semaksimal mungkin dibaca tadi itu surat Al-Fatihah. Rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mafhum insyaallah ya? Berikutnya, ma yustafadu min surat Al-Fatihah, yang bisa dipetik faedah dari surat Al-Fatihah. Pertama, qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dibaca. Wa hadza fi haqqil imam wal munfarid, ya kan? Karena beliau menguatkan kalau untuk makmum itu bukan rukun tapi wajib. Akhirnya beliau mengatakan wa hadza, rukun ini fi haqqil imam wal munfarid, pada haknya imam dan munfarid. Munfarid itu orang yang salat sendirian. Maksudnya ya, imam yang mimpin, makmum yang di belakangnya. Insyaallah ya, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir Allahu akbar, takbirlah kalian. Tapi kalau bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah, antum mengikuti lagi ucapannya enggak? Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika takbir, takbirlah kalian. Allahu akbar, kita takbir juga Allahu akbar. Ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah, antum ikut mengucapkan sami'allahu liman hamidah atau tidak? Nah terus baca apa antum? Rabbana walakal hamd. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Kalau imam sama munfarid itu dua-duanya syariatkan. Ucapan sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum yang dia tirukan itu apa? Selain ucapan sami'allahu liman hamidah tadi itu.
Paham maksudnya? Jadi ketika imam sami'allahu liman hamidah, antum cukup mengucapkan rabbana walakal hamd. Jangan dituliskan sami'allahu liman hamidah. Paham ya? Karena sebagian orang ada, ya mungkin antum mendengar atau apa di samping antum atau dekat antum, itu keliru kalau imam makmumnya ngikutin bacaan imam masalah sami'allahu liman hamidah. Karena dalilnya apa? Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam membangkitkan kepalanya dari ruku' kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah kalian wahai makmum rabbana walakal hamd. Bukan ngikuti sami'allahu liman hamidah. Paham ya? Bukan ngikutin sami'allahu liman hamidah. Naam. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, amma fi haqqil ma'mum wajibatun 'ala as-sahih fi sirriyah wal jahriyah. Ini pendapat beliau ya, rahimahullah. Adapun untuk hak makmum membaca surat Al-Fatihah bukan rukun tapi wajib menurut pendapat yang sahih berdasarkan pendapat beliau. Baik dalam surat sirriyah itu salat yang apa, Talha? Salat sirriyah, salat jahriyah itu apa bedanya? Salat sirriyah salat yang bacaannya pelan. Kalau jahriyah yang dikeraskan. Nah, kata beliau, bagi makmum itu wajib bukan rukun, baik dalam surat sirriyah maupun salat jahriyah. Ketiga, tadammanatis surat Al-Fatihah ini terkandung mattafaqa alaihi salaful ummah wa a'immatuha minal qawaid allati tujibul iman bi asma'illahi wa sifatih. Perhatikan baik-baik. Surat ini terkandung apa yang telah disepakati oleh para salaful ummah, pendahulu umat ini. Wa a'immatuha, dan juga apa yang disepakati oleh para imam umat ini. Minal qawaid, berupa kaidah-kaidah allati tujibul iman, yang mengharuskan untuk beriman bi asma'illahi wa sifatih, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yusbituna ma asbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka, siapa mereka ini? Para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh, mereka menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Nama, sifat itu mereka tetapkan. Dan apa? Dan mereka meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Apa maksudnya itu ya? Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Naam. Min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Apa tahrif itu? Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Tangan dikatakan bukan tangan tapi nikmat. Nah, itu tahrif namanya. Wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu, itu yang datang bukan Rabb. Yang datang itu malaikatnya, utusannya. Ini namanya tahrif. Karena apa? Memalingkan apa? Makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Adapun kalau mengubah makna dari zahir lafadznya dengan dalil, itu namanya apa? Tafsir. Paham ya? Bedakan ya. Kalau tahrif itu mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Ini tercela. Itu namanya tahrif. Kalau tafsir dengan dalil, pengubahannya dengan dalil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Seperti misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi ini bukan salat. Paham ya? Nah, tapi apa shallu 'alaihi maksudnya? Maksudnya mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Rasulullah SAW di hadapan penduduk langit. Paham ya? Shalawat. Paham maksudnya ya? Doa artinya di situ. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Hakikat itu macam-macam. Ada hakikat secara apa? Bahasa. Ada hakikat secara istilah syariat. Ada hakikat secara apa? Urfiyah, tradisi atau adat. Apa maksudnya itu ya? Jadi hakikat disesuaikan dengan tempatnya. Berikutnya, wala tasbih, tidak boleh juga. Nah, barakallahu fikum, tidak pula apa? Ada tasbih, penyerupaan. Sebenarnya kalau sudah tamsil itu enggak perlu tasbih lagi sudah. Paham ya? Nah, karena tamsil itu jelas yang ditiadakan tamsil. Kalau tasbih ada gitu loh. Apa maksudnya? Tapi karena kalau tasbih itu menyerupakan tidak dari semua sisi. Paham ya? Tapi kalau tamsil menyerupakan dari semua sisi. Nah, itu diharamkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kamitslihi tamsil. Paham ya? Tidak ada sesuatu apapun
Dari seluruh sisinya yang serupa dengan Allah Ta'ala nggak ada. Kalau tasbih ada nggak tasbih? Sisi keserupaan ada nggak? Ada. Apa? Nama. Ingat-ingat, kaidah akan lewati. Nama itu pasti ada keserupaannya. Allah Ta'ala punya tangan tidak? Punya tangan. Hamba juga punya tangan. Sama-sama namanya tangan. Tapi hakikatnya berbeda. Nah, itu tasbih. Paham ya? Jadi wajhul musyabahah, sisi keserupaan itu ada. Cuman tidak dari seluruh sisi, hanya nama saja. Nah, karena kaidahnya apa kaidahnya? Ingat enggak antum kaidahnya? Bahasa Arabnya apa kaidahnya itu? Sama nama tapi tidak sama zat dan hakikatnya. Antum, Yusuf? Khalid? Fi dzawat? Aywa, ahsan. Naam, al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fi dzawati wal haqa'iq. Ini dihafal kaidah penting ini. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum soal ini? Mafhum. Nah, jadi namanya sama. Paham ya? Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sekarang saja contohnya, antum tahu gajah enggak antum, Abdurrahman? Tahu gajah antum? Nah, gajah. Jangkrik, tahu jangkrik antum? Nah, gajah itu punya tangan enggak secara globalnya gitu? Iya kan? Jangkrik sama nama-namanya apa? Tangan. Tapi tangan gajah sama enggak dengan tangan jangkrik? Enggak sama. Padahal sama-sama namanya apa? Tangan. Kaidah tadi dihafalkan, kaidah tadi. Sama nama itu enggak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Itu sudah kaidah penting itu, dalam artian bisa dikatakan akurat gitu loh. Nah, terkadang antum jumpai sama-sama madu. Sama-sama madu. Ini namanya apa? Madu. Yang ini juga madu. Ternyata ini madu campuran, ini madu murni misalkan. Sama-sama namanya apa? Madu gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, hakikatnya berbeda. Nah, sama-sama jubah, panjang juga. Tapi yang ini haramain misalkan. Yang ini jubah dafah misalkan. Sama-sama jubah tapi beda hakikatnya. Mahum salah ya? Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi barakallahu fikum. Wala tamsil, ini yang kita maksudkan. Maksudnya tanpa mentamsil, karena tamsil itu jelas haram. Karena tamsil itu menyerupakan dari apa tadi? Seluruh sisinya. Sama semuanya. Nah, itu diharamkan. Kalau tasbih, nah sisi keserupaan itu ada gitu loh. Ada tapi dari sisi nama tadi saja. Paham ya? Keserupaan dari sisi nama. Wala takyif, tanpa membagaimanakan, menggambarkan, ini juga haram. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan beberapa perkara, tanpa mentahrif, tanpa mentamsil, tanpa mentakyif. Na'am barakallahu fikum. Aywa. Paham maksudnya ya? Aywa na'am. Takyif itu menggambarkan. Menggambarkan dan juga membagaimanakan. Allah taala turun ke langit dunia. Turunnya itu seperti turunnya orang dari mimbar. Turunnya seperti turunnya seorang khatib dari mimbarnya. Ini namanya takyif, menggambarkan. Haram enggak ini? Haram, enggak diperbolehkan. Kita harus meyakini Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana, Abdullah? Wallahu a'lam. Makna turunnya bagaimana maknanya? Makna turun itu apa maksudnya? Ada maknanya enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada nanti mufawwidah. Kelompok sesat juga. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya sepertiga malam terakhir. Paham ya? Setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Makna turun itu apa? Ya, jangan digambarkan nanti malah keliru. Makna turun itu apa, Usamah? Makna turun? Apa? Apa? Itu jangan maknakannya dari gitu. Turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja. Itu paling selamat sudah. Paham ya? Jadi nuzulun haqiqiyyun ngam yaliku bijalalih. Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Yang kita tiadakan itu bagaimananya. Maknanya harus kita tetapkan. Allah taala punya tangan enggak? Asif, punya tangan. Apa makna tangan itu? Ya, tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih tangannya? Wallahu a'lam. Cara jawabnya gitu. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau ditanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa istiwa?"
Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah maklum, diketahui maknanya, itu tahu. Al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap. Paham itu ya? Kemudian apa? Berikutnya kata beliau, wal na'am barakallahu wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwanya itu majhul, kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tadi tentang masalah bagaimana istiwanya itu bid'ah. Paham ya? Oleh karena itu yang kita serahkan kepada Allah taala kaifiyahnya atau maknanya? Kaifiyahnya. Adapun maknanya kita menetapkan enggak? Menetapkan yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum soal ini Abdullah? Naam, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau fayu'minuna masalan li'annahu rahmanur rahim, dzur rahmatil lati ittasafa biha. Mereka mengimani sebagai contoh bahwasanya Allah taala adalah Rahman, zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang, dzur rahmati, zat yang memiliki kasih sayang allati ittasafa biha, yang Allah Subhanahu wa taala tersifati dengannya, wa annahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai', dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang Maha mengetahui, zat yang memiliki ilmu, yang mengetahui segala sesuatu. Jadi nama dan sifat itu harus kita tetapkan. Jangan seperti kelompok sesat siapa kemarin? Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan apa? Yusha, enggak punya nama dan sifat, itu Jahmiyah. Jangan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah taala nam barakallahu fikum apa? Mengatakan apa? Nama tapi tanpa sifat. Naam. Namanya nama tapi tanpa sifat. Allah taala itu alimun bila ilmin. Qadirun bila qudrah, gitu seperti itu. Allah musta'an. Jangan seperti Asy'ariyah yang menetapkan cuma berapa kemarin? Husain Asy'ariyah cuma 7 saja katanya. Nama dan sifat cuma 7 saja. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah taala punya nama dan sifat tanpa kita ketahui berapa jumlahnya. Maksudnya banyak sekali. Na'am barakallahu fikum. Wa annahu qadirun dzu qudratin yaqdiru 'ala kulli syai', dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu, memiliki kemampuan yang barakallahu fikum mampu terhadap segala sesuatu. Yang terakhir, tadammanat ma'na al-ibadah wa annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini kemarin yang belum hafal siapa kemarin? Antum sudah hafal? Mana ibadah? Sebutkan. Likulli ma minal aqwal adh-dhahirah. Ayo, nanti diulang-ulang. Kemarin antum belum ya? Ayo. Minal aqwal antum? Naam, itu definisi ibadah. Definisi ini siapa yang mendefinisikan kemarin? Yusuf? Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Terkandung makna ibadah, wa annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup setiap perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Definisi itu dihafal. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wa afiyah. Cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.